Tujuannya adalah untuk eh, penginputan data awal ya, penginputan data awal sebelum sistem dapat digunakan secara penuh. Oke. Nah, kemarin itu memang saya minta ini sebenarnya nanti akan dibagi dua sesi ya. Nanti sebentar siang ada lagi untuk yang penginputan data-data tindakan dan data-data tenaga kesehatannya dan beberapa tarif-tarif lainnya. Untuk pagi ini itu saya minta apa namanya, yang dari farmasi untuk penginputan data master obat dan stok awal, dan penunjang laboratorium radiologi untuk penginputan data tarifnya juga ya, beberapa data pemeriksaan penunjang dan tarifnya. Nah, sebenarnya diharapkan punya akses ini ya, laptop atau komputer atau gimana, itu di kolom chat saya sudah kirim untuk alamat sementara untuk bisa menampung data-data apa namanya, data-data master, data-data awal tadi. Nanti dari situ akan kita pindahkan nanti ke server production ya. Jadi ini untuk sementara kita taruh di server awal dulu. Kemudian ini juga nanti akan kita buatkan user masing-masing ya, masing-masing, supaya nanti harapannya bisa menginput langsung. Nah, ini karena kita targetnya sudah agak mepet, diharapkan tuh hari Senin sudah bisa langsung pelayanan, minimal rawat jalan dulu sudah bisa langsung menginput. Karena bisa jadi di rawat jalan itu nantinya akan ada apa namanya, penginputan tindakan, penginputan resep, penginputan penunjang. Nah, itu paling tidak diharapkan sudah bisa diakses ya data-data itu. Jadi sebisa mungkin dari hari ini sampai hari Sabtu itu paling tidak sudah banyak yang masuk lah ya. Ya. Sedikit informasi untuk yang data master obat. Saya share screen dulu ya. Oke, terlihat jelas ya. Oke, jika sudah terlihat di sini data obat, data barang farmasi berupa obat ini sebagian sebenarnya sudah ada isiannya. Sudah ada isiannya. Ini kita ambil dari beberapa rumah sakit yang sudah jalan. Tapi ini baru daftar obatnya saja, bukan stok ya. Jadi kalau kita berbicara obat itu ada yang data barang obatnya, ada stoknya. Kalau datanya itu berarti kita berbicara namanya, satuannya, ya, kemudian jenis golongan dan segala macamnya seperti yang tampil di sini. Tapi kalau kita berbicara stok berarti kita berbicara jumlahnya, penyimpanannya di mana, nomor batch dan seterusnya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada opsi. Ini bisa menggunakan data yang sudah existing seperti ini, atau nantinya mau dihapus, artinya disesuaikan dengan yang betul-betul real ada di rumah sakit gitu. Bisa jadi kan dari sekian banyak, dari sekian 3.817 obat itu ternyata misalkan hanya beberapa saja yang ada gitu, meskipun 50%-nya saja misalkan ya. Jadi nanti ini opsi saja apakah mau digunakan semua atau tidak, atau mau menginput semua dari baru, dari awal gitu. Kalau memang mau menginput semua dari awal, itu nanti saya akan hapus semua ya. Ini nanti akan saya hapus semua. Oke, sebentar ada yang mau saya siapkan dulu. Oke. Jadi ini
Saya jelaskan sedikit bagaimana mekanisme untuk penambahan obat ya, pendataan awal. Karena bisa jadi juga dari sekian banyak ini ternyata ada obat yang belum masuk. Ada satu obat, dua obat di rumah sakit ternyata belum masuk ke dalam sistem. Jadi dari menu daftar obat ini, ya, di sini ada tambah obat. Ya, di sini nanti ada beberapa kolom isian. Kalau dia berwarna kuning kemudian ada tanda seru seperti ini berarti wajib harus diisi. Ya, di sini misalkan mengisi untuk nama obat, kemudian data-data di bawah nanti dipilih saja disesuaikan dengan yang kondisi obatnya ya, apakah generik atau paten, masuk formularium atau tidak. Ya, kemudian masuk kelompok tarif iklim, dia obat, kemoterapi atau obat kronis. Golongan obat, kemudian rute pemberiannya seperti apa, nah ini nanti bisa dilengkapi. Kemudian bentuk sediaan kekuatan potensi ini nanti sebenarnya untuk beberapa jenis obat tertentu ya, jadi kalau dikosongkan juga tidak ada masalah. Sebelah kanannya di sini yang agak krusial ya, satuan. Jadi di sini datanya setiap obat itu bisa disimpan dengan berbagai level satuan dan nilai konversinya. Misalkan kita berbicara obat paracetamol. Paracetamol itu satuan terkecil berarti dia dalam bentuk kaplet misalkan. Nah, satuan sedangnya itu kan biasanya strip. Kemudian di sini ada nilai konversi. Satu strip itu isinya berapa kaplet gitu. Nah, misalkan satu strip karena isinya 10 kaplet, satuan terbesarnya yaitu box, dan nilai konversi satu box itu berapa strip. Biasanya juga 10 strip. Nah, ini penting. Ya, sebenarnya ini opsi untuk satuan sedang dan satuan terbesar ini opsi. Yang paling penting dia adalah satuan terkecil harus ada. Tapi dengan mengisi satuan sedang dan terbesar, ini akan memudahkan nanti ketika kita melakukan transaksi obat seperti penerimaan barang ataupun melakukan amprahan ya. Karena kita tahu kalau penerimaan barang itu dari faktur tidak ada satuannya kaplet, pasti satuannya box atau satuan terbesar semua. Gitu. Nah, kalau kita hanya menggunakan kaplet, berarti kita ketika menginput penerimaan barang itu nilainya harus kita konversi manual. Misalkan barang masuk paracetamol ada 10 box. Nah, 10 box itu berapa kaplet sih? Kalau kita tidak menggunakan satuan sedang dan terbesar, kita harus ngitung manual kayak gitu. Kemudian harga per boxnya misalkan 10.000. Nah, kalau harga per kaplet berapa? Nah, di situ akan otomatis pasti kerepotan. Jadi dengan menggunakan satuan multi level seperti ini akan memudahkan. Jadi kita tinggal pilih satuan besarnya box, ya, harga per boxnya 10.000. Ketika disimpan, nanti sistem akan mengkonversi secara otomatis ke satuan terkecil. Ya. Jadi memang dalam pencatatan itu dia menggunakan satuan terkecil, kemudian dalam pemakaian obat entah itu lewat resep itu juga menggunakan satuan terkecil, sehingga nanti yang box ini ketika dipilih masuk 10 box paracetamol itu akan dikonversi ke kaplet sesuai dengan nilai yang diisi di sini. Jadi hitung-hitungannya kayak gitu. Nah, karena ada hitung-hitungan seperti itu maka ini tidak boleh salah ya dalam melakukan penginputan nilai konversinya. Kalau sampai salah ini dampaknya nanti otomatis stok yang masuk juga tidak sesuai. Ya, misalkan satu box itu harusnya 100 kaplet, tapi kalau di sini ternyata dibikin cuma 5 berarti nanti yang masuk hanya 25 ya, kayak gitu. Satu box 25 kaplet. Nah, ini tidak sesuai, padahal secara fisik dia masuknya 100 kaplet. Jadi ini tolong diperhatikan untuk diinput dengan benar ya. Jangan sampai ada kesalahan dalam menginput nilai konversinya. Dan ini dia berurut terkecil, sedang, dan besar. Sekali lagi, sedang dan besar ini sebenarnya opsi ya, opsional, bisa dipakai bisa tidak, yang penting satuan terkecilnya. Tapi tentu dengan memanfaatkan sedang dan terbesar ini akan sangat memudahkan. Nanti begitu juga ketika mau mengamprah. Ngamprah itu kan nggak ada yang dalam bentuk kaplet. Ngamprah itu juga pasti dari apotik ngamprah ke gudang. Nggak mungkin kan dia cuma minta 100 kaplet kayak gitu. Pasti repot, 100 kaplet itu berapa box. Nah, dengan mengirim satu box itu otomatis juga langsung berkuranglah 100 kaplet dari gudang dan bertambah 100 kaplet di apotik. Ya. Bagaimana kalau misalkan ternyata kemasannya hanya 2? Berarti kita hapus yang terbesar. Ya, biasanya kan kayak vial ya. Vial di sini kita gunakan box.
Satu box itu isinya 25 vial. Nah, yang besarnya dikosongkan. Ya, yang besarnya dikosongkan. Jadi dia tetap terkecil sedang dulu, baru terbesar kalau memang ada. Kalau nggak ada berarti cuma sampai di sedang. Tapi kalau memang nggak ada juga ya cukup vial. Contohnya biasanya yang kemasannya botol ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini data-datanya harga pembelian terakhir ini untuk saat ini dikosongkan juga nggak ada masalah. Jadi harga pembelian terakhirnya juga per kaplet. Jadi ini bisa dikosongkan karena nanti ketika penginputan stok awal ini nanti bisa terupdate gitu loh. Dan juga pada saat ada barang baru masuk ya, ini kan HPP. Jadi kalau ada barang baru masuk juga nanti harga pembelian terakhirnya itu akan terupdate secara otomatis. Kemudian di sini mekanisme untuk pemberian harga itu ada dua cara. Entah itu pertama dia manual ya, artinya nilainya langsung ditentukan di sini paracetamol sirup per botol misalkan harga jualnya berapa. Ya, dan di sini kan ada ada harga jual BPJS-nya, ada harga jual untuk pasien umum atau harga jual untuk yang penjamin pasien lainnya. Kalau misalkan dia sama, berarti nanti tinggal disamakan saja ketiga-tiganya kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata penjualannya menggunakan margin? Nah, itu nanti ada pengaturannya juga tersendiri untuk marginnya ya, misalkan 35%. Nah, pertanyaannya 35%-nya diambil dari mana? Akan diambil dari harga pembelian terakhir yang ada di sini. Dan harga pembelian terakhir ini tadi yang saya sempat informasikan bahwa ini bisa selalu berubah-ubah sesuai nanti ketika melakukan penerimaan barang, ini nanti bisa terupdate sesuai dengan harga barang yang terbaru. Itu juga nanti ada istilahnya sesuai dengan persetujuan user ya. User apakah mau ngupdate jika memang ada perubahan, karena bisa jadi perubahannya bisa naik bisa turun ya. Jadi kalau turun ternyata kebijakan rumah sakit kita tetap mengambil yang tertinggi, berarti jangan diupdate ya. Kalau seandainya ada perubahan harga dia turun, seperti itu. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini untuk penginputan data awal ya, data master obat. Kemudian di sini ada pemetaan KFA. Jadi kalau bertanya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, biar kita cepat. Oke. Selanjutnya ini data barang. Ini kemudian ada yang namanya pemetaan KFA. KFA ini mungkin sudah pernah dengar Kamus Farmasi Alkes. Ya, ini adalah standarisasi penomoran yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi kenapa harus dilakukan mapping data KFA ini? Ini tujuannya untuk pengiriman data resep, permintaan obat dan pemberian obat ke Satu Sehat. Oke. Jadi kalau obat-obat yang ada itu tidak dipetakan ke KFA, maka sistem tidak akan bisa mengirim. Karena kalaupun dipaksa dikirim, itu pasti tertolak dari Satu Sehatnya. Karena yang diminta untuk dikirim ke Satu Sehat itu sebenarnya bukan paracetamolnya, tapi kode paracetamol itu apa gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini ada paracetamol kan ya. Nanti tinggal kemudian diklik cari, nanti keluar nih daftar KFA-nya ya, daftar KFA-nya. Nanti tinggal kita pilih mana yang sesuai, karena di sini ada keterangan dia dari pabrikan mana, manufacturernya ya. Paracetamolnya paracetamol yang mana, 250 gram sirup atau yang 60 mg yang drops ya, kayak gini. Nanti tinggal dilihat aja mana yang sesuai. Kemudian kalau ternyata misalkan paracetamolnya paracetamol yang generik ya, yang generik nanti bisa dicari yang ada keterangan umumnya seperti ini, dalam kurung umum. Nah itu yang generik. Kalau kayak ini kan paracetamol drop tapi Avifarma ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Seandainya kan paracetamol ada dua harga. Putus ya. Apa yang beda penyedia Pak? Ada dua harga beda penyedia.
Halo? Soalnya putus-putus di saya nih. Gimana tadi? Internet saya nggak bagus. Masuk pertama itu kan harganya agak murah. Pakai transport yang agak mahal. Beda dia ya. Karena yang satu pemerintah di tempatnya jadi yang maknya sekali di. Jadi Halo? Ya, putus-putus soalnya. bilang tidak istirahat, bilang tidak istirahat, ini dia. Halo Pak, Halo? Ya, halo? Ya. Pak, mau saya ulang Pak, pertanyaan dari teman di sini. Seandainya contoh Pak paracetamol tadi ada. Recording in progress. Halo Pak, Iya, iya, iya. Dengar saya. ya, paracetamol tadi Pak, contoh paracetamol tadi ada dua harga Pak, karena beda perusahaan beda penyediaannya Pak. Iya. Contoh umpamanya kayak Kimia Farma, umpamanya contoh paracetamol sirup Pak. Iya. Anggaplah yang pertama itu 5.000 Pak, kami beli di Kimia Farma, terus sediaan di Kimia Farma kosong, rumah sakit butuhkan Pak, akhirnya dari instalasi pesan di tempat lain Pak yang ready, anggaplah sudah 15.000. Jadi bagaimana cara penginputannya kalau beda harga begitu Pak? Oke. Jadi ini tadi kalau misalkan di penyedia lain yang 15.000 masih Kimia Farma juga atau bukan ya? Biasa bukan Pak? Oke. Jadi sebenarnya ini juga dikembalikan ke rumah sakit ya, kebijakannya. Apakah memang mau dipisahkan untuk masing-masing pabrikan, misalkan paracetamol KF atau paracetamol AVI kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya mau dipisahkan antara pabrikan Kimia Farma dengan pabrikan yang lain, nah berarti nanti ada dua data obat gitu. Namanya paracetamol KF, satu paracetamol AVI misalkan. Ya, jadi dipisahkan dua seperti itu. Atau bisa juga sebenarnya jadikan satu, ya, paracetamol saja kayak gini. Ya, nah di sini memang ada plus minusnya ya, ada plus minusnya dalam artian gini. Kalau kita pakai satu nama untuk semua paracetamol generik yang tablet misalkan, kaplet ya 500 mg seperti ini. Kita pakai satu nama semua. Nah ini nanti tentunya akan mempermudah ketika melakukan peresepan. Jadi ketika meresep dia ketik paracetamol, ya udah cuma satu paracetamol yang keluar, ya kan. Tapi kalau dia ketik kita pisahkan, ada KF, ada AVI, ada Beno. Nah ini nanti ketika dia ketik paracetamol muncul semua, ya muncul semua. Meskipun nanti ada yang mungkin KF udah habis, gitu. Jadi nggak bisa lagi dipilih, memang bisa seperti itu. Tapi konsekuensinya ketika ketiga-tiganya masih ada stok lama itu nanti muncul semua, ya muncul semua. Itu nanti di situ nanti repotnya. Ketika mau ngamprah juga, ketika mau ngamprah dia mau ngambil yang KF, dia KF sisa satu box. Kebutuhan apotik itu minta sampai 10 box misalkan. Atau otomatis dia nanti input paracetamol KF satu box, paracetamol AVI 9 box kayak gitu. Tapi kalau seandainya cuma satu nama paracetamol, ya stoknya masih ada 10, secara fisik memang terpisah KF dengan AVI tadi. Jadi ketika mau ngamprah langsung paracetamol 10 itu bisa dilayani, diproses, ya kayak gitu. Jadi ini dikembalikan nanti ke mana, ke kebiasaan atau kebijakan di rumah sakit. Begitu juga nanti ketika terpisah antara paracetamol secara data dipisahkan, ya secara fisik kan dia memang terpisah nih antara KF sama AVI. Tapi kalau secara data juga kita pisahkan, otomatis juga nanti kartu stoknya juga terpisah. Jadi di dalam stok itu akan ada dua paracetamol juga gitu yang tampil. Jadi kemudian juga ketika mau melakukan stock of name berarti masing-masing, ya. Ini beberapa konsekuensi plus minusnya lah gitu. Kemudian kalau kita gabung juga, nah yang jadi masalah kan nanti ketika ada perbedaan harga, ya.
KF tadi masih 10.000, AFI ternyata udah 15.000. Sedangkan stok KF yang lama masih ada. Nah, kalau kita jadikan satu, kembali lagi kebijakan RS yang tadi saya bilang. Kalau ada seperti itu kasusnya, apakah harganya itu kebijakannya mengikuti harga tertinggi atau tidak gitu loh. Cuman pengalaman saya sih kalau di RSUD itu biasanya mereka memilih terpisah karena memang harganya itu harus sesuai ya, harga jualnya harus sesuai dengan harga belinya gitu loh, karena berbagai macam regulasi dan segala macamnya. Nah itu seringnya itu mereka pisahkan. Nah itu juga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi mau dipisahkan pun nggak ada masalah. Jadi paracetamol KF seperti ini atau paracetamol AFI gitu ya. Cuman ya tadi yang saya sampaikan bahwa ada plus minusnya. Kalau dari rumah sakit swasta itu biasanya mereka memilih untuk jadikan satu biar tidak terlalu repot gitu. Makanya nanti mau dibikin terpisah bisa, mau dijadikan satu pun nggak ada masalah. Atau juga nanti ke KFA-nya nanti ambil saja yang umum gitu. Ada nanti dalam kurung umum itu yang diambil, atau kayak gini AFI, atau nanti ada yang lain lagi gitu, nggak ada masalah sih. Nanti tinggal dicocokkan saja mana yang sesuai. Pak, maaf Pak, boleh sedikit lagi Pak, ada kaitannya hanya memperjelas. Iya. Pak Osmin, ini kan di rumah sakit yang kayak Bapak bilang tadi, ada yang generik, ada yang paten. Iya. Kalau untuk paten nanti ini Pak, yang kami input itu nama dagangnya Pak ya. Karena walaupun isinya itu pokoknya anggaplah isinya anggaplah di sini generiknya Amroxol, terus isinya apa? Ya yang paten pamannya. Iya, misalkan yang kami input itu tetap nama dagang Pak ya. Iya, sebaiknya di gitu ya. Misalkan kan kayak paracetamol itu kan patennya Sanmol ya. Kalau Sanmol kan berarti apa namanya? Karena isiannya juga paracetamol, jadi tetap isi Sanmol gitu. Tetap gunakan Sanmol karena akan jauh lebih mudah juga sih bagi, biasanya dokter juga paham untuk merek dagangnya ketika dia mau meresepkan, dia pasti nyari Sanmol. Jadi sebaiknya sih tetap menulis nama merek dagangnya gitu. Lalu juga di sini kalau kita pun nyari Sanmol ada kok dia. Ya, kayak gini, paracetamol Sanmol Forte, Sanmol yang paracetamol drops gitu ya. Oke. Jadi itu nggak ada masalah, penamaan nama obat di sini di apa namanya bebas, nggak ada ketentuan, yang penting semua yang terlibat dalam apa namanya terkait dengan obat itu paham gitu. Itu aja sih, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ke KFA. Jadi di sini setelah melakukan pencarian nanti kan keluar nih, nanti tinggal dilihat di sini, bisa klik lihat detailnya ya untuk melihat kayaknya emang koneksinya. Nah seperti ini. Ini kalau memang ini kalau dari sisi saya sih kayak sedikit membingungkan ya. Tapi kalau orang farmasi kayaknya paham lah yang kayak begini nih. Oke. Nah, jika sudah ketemu dirasa yang sudah pas dari sekian banyak hasil pencarian, nanti tinggal diklik pilih saja. Seperti ini. Ya. Kemudian nanti bisa disimpan. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk pemetaan KFA ini penting. Ya bisa dikatakan wajib sih, mengingat karena memang harus pengiriman ke Satu Sehat, jadi sebenarnya ini tidak bisa tidak dilakukan, karena kalau tidak dilakukan nanti capaian sekian persen itu tidak akan tercapai ya. Jadi ini usahakan untuk selalu dibuat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pendataan data awal. Cuman kembali lagi ini saya mau tanyakan, apakah dari farmasi mau menggunakan data yang sudah ada atau harus dari nol? Saya nanti kalau memang dari nol, nanti ini saya hapus semua gitu. Dari nol saja ya. Oke, berarti nanti saya hapus semua ya. Oke, ini nanti saya hapus. Berarti nanti caranya lewat tambah obat ya. Kemudian di sini ada nanti data-data obat yang masuk. Ketika ada perubahan-perubahan, di sini kita bisa lakukan edit. Oke. Jadi ingat untuk kalau penentuan harga
gimana? Margin atau margin? Marginnya berapa persen? Tiga puluh atau 35? Berapa? 30? 30% ya? Nah, kemudian 30% itu berlaku untuk semua pasien ya, mau pasien umum atau BPJS ya. Ya, semua 30% ya. Kalau untuk tusla embalasnya ada nggak? Ini maksudnya biar saya setting sekalian gitu. ada. Tusla dasar resepnya. Biasanya kalau tusla berapa dia? Atau dia maksudnya beda-beda tergantung peresepan. Biasanya kan ada kalau obat apa namanya, obat jadi itu sekian, kalau dia ada racikan sekian kayak gitu. Obat racik, non racik 3.500. Kalau yang non racik 3.500 ya. Kalau ini sih untuk non racik ya 3.500. Kalau racikan nanti karena biasanya terlalu variatif, ketika melakukan pelayanan resep racikan nanti bisa diisi di situ ininya. Apa? Nilainya. Nah, embalasannya ada nggak? Nggak ada ya? Sudah di harga obat. Oke, baik. Oke. Untuk data barang, penginputan data master awal udah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nanti tolong diperhatikan bagian satuan ya, jangan sampai salah terutama dalam menginputkan nilai konversi. Soalnya kesalahan-kesalahan yang umum itu pertama nilai konversinya salah menginputkan. Kedua biasanya mereka ngisi loncat gitu loh. Dia sebenarnya cuma 2 satuan. Jadi mereka ngisi kecil dan besar, atau mereka ngisi kecilnya misalkan seperti kaplet, di sini diisi strip, di sini juga dipaksa diisi strip. Nah, ini salah. Gitu. Kalau memang cuma 2 cukup kecil dan sedang saja ya. Kayak gitu. Ini yang menjadi catatan penting. Karena kalau salah di sini kacau semua pasti nanti stok. Kalau memang tidak ada nanti kita lanjut ke penginputan stok awal. Ya. Sebentar saya coba bikinkan user dulu ya. Ada untuk user gudang kira-kira siapa? Satu dulu biar nanti sisanya nanti akan ditambah-tambahkan terus. Jadi ini harapannya dari sini ya, teman-teman yang di bagian farmasi ini sudah bisa langsung melakukan penginputan ya. Karena yang tadi saya sampaikan target kita itu hari Senin sudah mulai penginputan pelayanan minimal untuk rawat jalan, karena nanti ada persiapan DEX ya sesuai jadwal tanggal 28. Ini mereka dari kementerian akan mantau hasil penginputannya itu sejauh mana. Biasanya tentu mereka akan lihat inputan perawat, kondisi pasien, kemudian melihat bagaimana meresepkan, mana permintaan resepnya, itu biasanya dilihat gitu. Jadi supaya ada yang bisa kita perlihatkan ke tim Kemenkes, jadi ini diharapkan tetap bisa dikejar ya gitu. Siapa ini? Satu Devianti.
Deviani, Devianti. Benar ya? Ke- kelihatan. Panggilannya Devi atau Yanti. Nicknya nggak usah dulu. Devi ya. Untuk ini loginnya Devi, passwordnya Devi ya. Ini nanti setelah login itu bagian atas di sini. Ini nanti diklik, nanti ada untuk klik pengaturan akun untuk ganti passwordnya ya. Diharapkan masing-masing itu menggunakan akunnya sendiri-sendiri karena akan tercatat setiap melakukan transaksi data di dalam sistem itu tercatat siapa yang melakukan dan jam berapa gitu. Jadi karena ini kan orang tahu kalau Devi loginnya passwordnya Devi, nah makanya nanti mohon untuk diganti. Gantinya itu di sini ada di bagian atas, diklik nanti nama, pilih pengaturan akun ya untuk ganti password. Caranya sama lah seperti kayak ganti password di sosmed lah ya. Oke, Devianti. Ini Devianti apa atau segini aja dulu ya. Nanti silakan dilengkapi juga sih datanya di sini. Ya, contohnya kan kayak gini nih. Nah, ini nanti bisa dilengkapi datanya kalau dirasa kurang. Oke. Kemudian untuk ganti password, nanti masukkan password lamanya di sini, kemudian masukkan password yang baru di sini. Kemudian untuk ada TTK di sini. Pelayanan apotik berapa ya? Berapa depo? 2 depo ya? Rawat inap sama rawat jalan. Oke, rawat inap sama rawat jalan. Untuk yang ini deh, TTK di rawat jalan dulu. Siapa? TTK bukan apoteker ya, karena apoteker nanti ada tempatnya sendiri. Untuk TTK Ferawati. Andi Rahmi. Panggilannya siapa? Benar ya? Panggilannya Rahmi. Siapa panggilannya? Gimana? Ini yang dirawat inap ya? Oh, rawat jalan. Ini ya? Cocok? Oke. Selanjutnya di rawat jalan. TTK. Ini satu-satu dulu supaya harapannya nanti sudah bisa langsung menginput. Nanti kita lengkapi dengan teman-teman yang lain ya. Rawat jalan cuma 1 TTK-nya, Pak. Ya, siapa? Andi Rahmi saja TTK-nya, yang lain apotek. Lah, tadi Andi Rahmi rawat inap. Rawat jalan. Oh, ini loh, ini sama. Bapak bilang ya kan. Oh, sayang salah, maaf. Iya. Yang rawat inap ya. Siapa tadi? Nunung Rahman. Nunu Rahman. Pakai MG Nunung ya, Pak. Oh, Nunung. Maaf, tidak kedengaran. Panggilan Nunung ya. Iya. Pak Ratman, Pak. Rat. Oh, Ratman. Kalau nama ini nanti kalau memang ada yang salah nanti bisa dibenerin sendiri ya.
atau mau ditambahkan dengan gelarnya boleh, cuman ID loginnya ini nggak bisa dibenerin lagi, makanya ini pastikan. Biasanya sih supaya mudah di sini diisi dengan nama panggilan gitu loh, nama pendek. Nunung, iya, boleh ini cocok. Iya. Ya, simpan ya. Oke, ini sudah ada, jadi nanti bisa menginput data master. Kalau data barang itu mungkin sebaiknya di gudang saja ya yang menginput ya. Jadi jangan semua ikut menginput. Kenapa? Karena nanti takutnya double. Gitu. Kalau sebisa mungkin mungkin di gudang, bagian gudang saja yang menginput data master obatnya. Oke. Nah, kalau stok itu tentu semuanya menginput. Ini coba kita login. Tadi Devi ya. Ini yang gudang berarti. Oke, ini tampilan gudang. Di sini ada barang farmasi, data barang obat, ya. Nah, nanti di sini akan menginput. Nanti insya Allah setelah Zoom ini nanti ini akan saya hapus. Oke. Nanti setelah Zoom ini akan saya hapus dulu. Jadi ini ingat untuk penginputan atau dibagi-bagi lah, misalkan yang sirup-sirup misalkan di apotik kah, atau yang mana yang injeksi misalkan, dan cairan infus di mana kayak gitu, itu silakan. Intinya sih bagaimana caranya supaya nanti tidak ada yang double ya, supaya diusahakan tidak ada yang double. Kemudian data barang farmasi itu ada obat, ada juga BHP ya. Kalau BHP juga sebenarnya tidak jauh beda, cuman lebih simpel aja ya. Di sini sama, ada satuan-satuan terkecil dan sedang. Jadi saya tidak terlalu banyak lagi berbicara masalah di BHP. Oke. Setelah nanti penginputan semua data barang ya, data masternya, itu nanti kita masuk ke stok ya. Kalau gudang ini dia bisa memantau stok farmasi gudang dan stok di depo lainnya ya. Kalau nanti di user masing-masing depo itu hanya bisa melihat di masing-masing depo untuk stoknya. Kalau gudang dia bisa memantau stok di depo lain. Oke, kita masuk ya ke penginputan stok barang. Di sini nanti dari menu stok barang ini ada tambah stok barang. Nah, di sini kita cari barangnya tadi yang sudah kita inputkan. Ini nanti tinggal kita cari. Oke. Kita cari seperti ini, kita masukkan nomor batch-nya, masukkan kadaluarsanya kapan, kemudian harga belinya. Ya, ini penting karena di sini kan menggunakan margin. Jadi ini harus ada harga belinya. Harga belinya, jadi mau tidak mau harus bongkar faktur ya. Jadi harus dicari, jadi masukkan harga belinya. Kemudian ini nanti pilih saja untuk memperbaharui harga beli. Oke, ingat untuk diperbaharui harga belinya. Setelah itu kita masukkan stoknya. Ya, kita masukkan stoknya. Misalkan stoknya itu ini mungkin paling sering di apotik ya, di pelayanan. Stok itu di fisiknya di rak masih ada 5 tablet, mungkin masih ada 8 strip dan 2 box. Kayak gitu ya, posisinya secara fisik ada 2 box yang masih utuh, kemudian ditambah 8 strip dan 5 tablet dari 1 strip yang sudah tinggal setengah ya. Kalau di gudang kan biasanya sudah langsung dalam kemasan seperti ini, 10 box atau 100 box kayak gitu. Jarang ada kemasan yang sudah pecah di gudang. Oke. Nanti setelah itu klik tambah aja. Kemudian bisa kita cari juga dengan obat selanjutnya ya, nanti ditambah gitu. Sebaiknya sih jangan ditumpuk banyak dulu baru kemudian disimpan ya, takutnya nanti terlalu beban akhirnya, karena akan sangat menyita jaringan dan resource server. Nanti server takutnya terbebani, akhirnya prosesnya jadi lama gitu. Kemudian juga lagi nginput udah 50 obat diinput belum disimpan, ternyata mati lampu misalkan.
Nah, akhirnya apa? Ketika mati lampu ya udah hilang semua nantinya. Makanya paling ya 5 atau 10 disimpan, 5 atau 10 disimpan. Kemudian bagaimana kalau ternyata di barang yang sama berbeda batch? Nah, itu nanti bisa diulangi lagi. Jadi yang ini ya, misalkan paracetamol tadi 500 ml, batchnya 123 ya, masih ada 10 box. Kemudian paracetamol yang 500 ml juga batchnya 321, itu misalkan tinggal 1 box ya gitu. Dan juga bisa ya, batch berbeda, kadaluarsanya berbeda biasanya. Oke, nanti kemudian tinggal disimpan. Setelah disimpan nanti datanya masuk ke sini. Oke, itu aja sih untuk pengolahan stok barang ya. Coba kita lihat ke pelayanan di kalau apotik di rawat jalan atau rawat inap tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, bagian data obat sama stoknya ada di sini. Oke, bisa dilihat ya. Di barang farmasi, data obat sama stok. Caranya juga sebenarnya sama ya, nggak jauh beda. Cuman kalau apa namanya nanti ini karena ini tadi Nunung ini kan dirawat inap ya. Jadi stok yang akan terinput di sini adalah berarti stok yang dirawat inap. Jadi saat ini kita akan punya 3 stok gitu, stok gudang, stok rawat jalan, dan stok rawat inap. Jadi bisa jadi paracetamol itu di gudang berapa, di rawat inap berapa, di rawat jalan berapa, bisa berbeda-beda. Dan transaksi stok itu mengikuti akunnya si yang melakukan transaksi. Ya. Ketika apotik ini kan Nunung di rawat jalan. Nah, ketika dia memproses resep rawat jalan, berarti stok yang berkurang itu stok di rawat jalan, bukan di rawat inap, bukan di gudang. Secara otomatis, karena tadi kan kita sudah set bahwa ini masuk ke rawat jalan gitu. Jadi dia akan mengurangi stok-stok yang di rawat jalan, dan data yang tampil di sini adalah semua stok yang di rawat jalan, bukan di mana-mana. Kalau gudang dia bisa melihat, oh ini stoknya apotik rawat jalan tinggal berapa, stok rawat inap tinggal berapa, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan masalah penginputan stok awal? Jadi ini untuk penginputan stok awal. Kalau ada barang lagi berikutnya masuk, bukan diinput di sini lagi ya. Nanti ada lagi tempatnya. Ya, kalau ada barang baru masuk, dan itu biasanya di gudang yang input. Pak, ini berarti untuk penginputan awalnya kami di sini ditambah stok barang ini. Iya, betul. Ini enggak otomatis dia Pak, maksudnya muncul langsung otomatis dari inputannya di gudang, atau kami isi ulang lagi? Jadi kan tadi saya bilang yang dua yang sebenarnya harus diisi. Pertama data masternya, data obatnya, kemudian stoknya. Jadi kalau data masternya sudah terisi, misalkan sudah diinputkan oleh gudang nih, ya. Jadi nanti di apotik itu tinggal nyari kayak gini, kayak tadi sama persis paracetamol. Oke, soalnya gudang itu akan menginput stoknya mereka. Jadi kalau stok itu diharapkan masing-masing menginput, karena gudang juga menginput stok mereka. Tapi kalau data barang itu yang tadi saya bilang bisa dibagi-bagi. Yang penting kuncinya jangan sampai ada double. Ya, ini misalkan rawat jalan nginput paracetamol, nanti rawat inap nginput lagi, ntar gudang input lagi. Akhirnya jadi 3 nih paracetamol muncul sama semua. Pak Usmi tadi boleh bertanya? Iya. Umpamanya begini Pak, di gudang itu stoknya habis, terus di apotik ada Pak, sementara di gudang input master pertama ini yang input semua yang ada data di gudang, terus yang diinput kan cuma di gudang saja yang ada stoknya Pak, sementara ternyata di apotik itu ada obat yang lain yang tidak ada, yang sudah kosong di gudang Pak, bagaimana itu Pak? Sudah kosong di gudang tapi ada di tempat lain. Ya, ada di apotik maksudnya Pak, ada kayak di apotik rawat inap Pak, ada beberapa obat yang masih ada sementara di gudang sudah kosong. Nggak ada masalah, kalau stok itu kan dia sendiri-sendiri tadi saya bilang. Jadi misalkan paracetamol di gudang kosong nih, ya udah berarti dia nggak usah bikin nggak usah nginput stok awal kalau memang stoknya kosong. Ya,
Nanti di rawat inap input stok, tapi itu yang dirawat inap, misalkan ini kan usernya Nunung nih. Usernya Nunung kan tadi dirawat jalan ya. Jadi ketika dia gimana? Oh iya maaf salah. Rawat inap. Oke, dia ngisi paracetamol ya, masih ada 10 box. Nah, ini ketika disimpan ini masuknya ke rawat inap. Bukan ke rawat jalan, bukan ke gudang. Jadi tadi stok itu kalau stok dia masing-masing. Kalau data barang, data obat, kita berbicara yang nama obatnya, harganya, ya, satuannya. Kalau kita berbicara stok, berarti kita berbicara jumlahnya berapa, tersimpannya di mana, ya, batch-nya, kadaluarsanya kapan. Oke. Jadi bisa jadi paracetamol di gudang kosong, dirawat inap tinggal 1 box, dirawat jalan masih 10 box. Itu bisa. Paham ya? Oke. Jadi untuk stok itu masing-masing depo menginput. Stok ya. Kalau barang ini sebenarnya nggak ada masalah dari apotik menginput, dari gudang menginput. Hanya saja jangan sampai double. Ya, jangan sampai double. Itu aja sih kuncinya. Di sini juga apotik bisa nginput kok, gitu. Ya itu yang tadi saya bilang. Makanya nanti apakah mau dirembukan, dibagi-bagi per jenis obatnya yang ini atau gimana, terserah. Karena bisa jadi memang di paracetamol di gudang nggak ada, jadi mereka nggak input data barangnya. Tapi karena di rawat jalan, rawat inap masih ada, nanti rawat jalan nginput data paracetamol, nanti rawat inap nginput lagi data paracetamol. Nah ini pasti jadi double keluar di sini. Nanti bingung, paracetamol mana yang kita pakai, gitu kan? Paham ya? Oke, kalau kita berbicara obat, ini kita tidak berbicara stok, tidak berbicara jumlah, tidak berbicara tempat penyimpanannya di mana. Pak, Iya, kalau misalkan dirawat inap, stoknya hanya sementara, di gudang juga habis, cuma ada dirawat jalan. Itu bisa tidak? Caranya, maksudnya bagaimana di sistemnya nanti pengaturannya? Kalau dari rawat jalan mau di drop ke rawat inap. itu nanti amprahan ya. Berarti amprah kan? Gimana? Dari rawat jalan di drop ke rawat inap stoknya. Iya. Ya berarti ngamprah. Kalau amprahan ada lagi sih. Ya, itu nanti akan kita training di sana. Cuman kalau training sekarang pun kita nggak ada datanya soalnya. Jadi data awal yang kita butuhkan itu data obat dan data stok. Makanya itu yang kita kejar sekarang. Oke, untuk yang lain-lain entah itu dari resep, amprahan, retur, itu nanti ada sendiri. Nanti akan kita training di sana. Tapi paling tidak ini yang kita kejar dulu, ya, data barang sama stoknya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, berarti langkah awal ini kami input master Ya, master barangnya. input master barangnya, kemudian input stoknya. Karena ini kan tadi keputusannya mau dihapus semua ya, jadi semua input dari nol. Oke. Jadi data barang ini satu kali input, nanti kemudian data barang itu bisa dicari
ketika menginput stok awal itu datanya itu bisa dicari di gudang, di apotik rawat inap maupun di apotik rawat jalan. Oke. Jadi jangan bingung antara data dengan stok. Oke, bisa ya. Nanti gimana? Kalau revisi stok itu bagaimana? Ada tadi sama aja. Iya, ada revisi stok. Jadi ini biasanya hasil dari stok opname. Ya, kalau ternyata ada ketidaksesuaian stok nanti bisa dilakukan. Ini juga nanti akan kita ajarkan di sana semua. Gitu. Maksud saya ini untuk mempersingkat waktu, jadi kita kejarin dulu karena lumayan banyak nih. Berapa jumlah barang di rumah sakit untuk obat dengan BHP? Saya rasa lumayan banyak ya. Jadi itu harus dikejar semua itu. Oke ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penginputan obat dan stok itu nanti bisa nanti kita coba bikinkan grup ya. Nanti bisa ditanya ke situ. Nanti bisa supaya kita bisa ini kita jawab. Intinya sih kalau bisa fokus dulu ke obat dan stok. Untuk alamat aplikasinya untuk penginputan awal ini di ini ya, di mana? Saya kirim di chat itu. Nanti tolong dicatat aja, nanti bisa dimasukkan gunakan browser Chrome, nanti login yang tadi. Kalau misalkan di gudang itu atau di apotik itu ada lebih dari satu komputer, untuk sementara ini supaya cepat bisa pakai satu user itu sama-sama, nggak ada masalah ya, pakai dulu seperti itu. Jadi ada 2 komputer di rawat inap, pakai user Nunung dua-duanya itu bisa supaya cepat juga. Atau teman-teman juga mau akses menggunakan handphone atau tablet atau laptop ya kan, biar kerjanya sama-sama gitu kan, itu juga nggak ada masalah, bisa. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan seputar stok dan data master obat, bisa saya lanjutkan ya. Yang penunjang yang ada laboratorium, radiologi nggak ada. Dengan RK medis. Rekam medis belum sih. Oke. Ya lanjut tadi yang ada saja dulu, yaitu laboratorium ya. Laboratorium saya bisa bikinkan usernya dulu. Siapa laboratorium? Jin. Oh ya, satu lagi pesan saya untuk yang KFA jangan lupa ya, KFA. Oke. Laboratorium namanya Pak Rusmin, Pak Be. iya. Pak, yang radiologi itu masih ada pasien Pak, tapi ada laboratorium di sini Pak. Sedikit lagi dia naik. Iya siap Pak, siap. Yang ada dulu Pak. Ya, di sini ada laboratorium dengan loket Pak. Ada rekam medis. Oh yang loket rekam medis ya. Oh iya dah, nanti kalau ada sisa waktu deh yang rekam medis, soalnya ini. Oke, yang laboratorium siapa yang bisa saya bikinkan usernya? Satu dulu biar cepat. Soalnya ini saya juga Handayani. Seperti ini ya. Panggilannya Yani. Bukan Pak, Manise. Manise. Baik. Oke. Fix ya? Ya. Mantap. Oke, pakai Pawajin. Manise.
Ini Andayani apa namanya? Analis apa admin ya? Analis. Analis. Oke. Nah, nanti ini kan ketika login di sini ada notifikasi untuk pemberian tanda tangan ya. PIN untuk membuatkan PIN tanda tangan. Nah, jadi nanti di hasil lab itu akan ada 2 kolom untuk tanda tangan elektroniknya. Yang pertama adalah dokter penanggung jawabnya, ya. Kedua analisnya yang menginput hasilnya. Jadi nanti setelah menginput hasil lab nanti ada permintaan PIN untuk menandatangan, nanti dimasukkan PIN-nya. Jadi ketika muncul ini pertama kali login langsung pilih saja registrasi PIN ya. Masukin saja 6 digit di sini, terserah berapa ya. Kemudian diulangi lagi. Ini langsung diketik aja. Misalkan 1 2 3 4 5 6. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Setelah itu masukkan passwordnya, login di sini. Password login ya. Oke, jadi nanti data kredensial itu ada 3, username, password, sama PIN. PIN itu digunakan untuk tanda tangan nanti. Passwordnya itu yang manis tadi, Pak? Iya, betul. Password login. Ya, untuk memastikan bahwa yang betul-betul mengganti PIN ini bukan orang lain. Karena bisa jadi ada orang iseng terbuka nih usernya Handayani, diganti sama dia PIN-nya, itu bisa. Makanya untuk memproteksi itu dimintain passwordnya. Jangan lupa untuk password harus diganti di sini ya. Bagaimana kalau misalkan PIN-nya lupa? PIN-nya lupa nanti bisa diganti juga di sini. Oke. Nanti diganti di sini. Di sini ya, lihat ya. Oke. Di sini juga kita fokusnya untuk penginputan data tindakan dan tarifnya. Oke. Ada di menu administrasi dan ini sudah ada juga datanya sama seperti obat. Oke. Kalau ini sih saya sarankan gunakan yang ada aja ya, karena agak repot sekali sih penginputannya ya, mengingat data pemeriksaan template laboratorium itu cukup kompleks, apalagi sih kurang lebih sama semua dan pasti sama sih ya. Cuman mungkin perbedaannya di sini ya, di sini aja sih ya. Kalau ini kan mereka mereka singkat nih, DL, RL, DR. Nah, ini kalau dirasa ini bukan istilah yang digunakan di rumah sakit, ini tinggal diedit aja sih. Diedit, diganti ini. Misalkan darah rutin, diketik lengkap. Oke. Jadi nanti tinggal dicari, ini ada sekitar 48 jenis pemeriksaan ya. Ada 48. Kalau dirasa ada yang tidak ada dan mau dihapus, dihapus saja silakan. Oke, nanti bisa dicek di sini. Kemudian untuk harganya, jadi nanti tinggal diedit ya. Ini harganya disesuaikan aja. Untuk rawat jalan, BPJS umum dan lainnya sama kayak di obat tadi. Kalau sama, ya udah samakan aja semuanya. Kemudian untuk kelas kamarnya, ya ada kelas 1, 2, 3 VIP. Nanti diisi di sini. Kalau seandainya tidak menerapkan tarif yang berbeda untuk masing-masing kelas, jadi nanti klik aja yang bagian sini, nanti diisi. Nah, ini akan berlaku untuk semua kelas kamar. Tapi kalau masing-masing berbeda, kelas 1 misalkan 110.000, kelas 2 105.000, kelas 3 100.000, nah itu bisa diisi di sini. Contohnya kayak gini. Oke. Kalau ada citonya silakan berapa persen citonya. Kemudian nanti untuk melihat indikator-indikator pemeriksaannya ya, kalau kita klik detail di sini, ini tarifnya, ini indikatornya seperti ini. Ya. PBC satuannya, nilai rujukannya berapa kayak gitu. Nah, kemudian biasanya coba kita cek mana ada nggak ya darah rutin. Nggak ada ya. Biasanya ada pemeriksaan yang indikatornya itu beda-beda. Misalkan biasanya sih darah rutin ya. Coba kita lihat darah rutin. Nah, darah rutin itu untuk yang laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak 12 sampai 13 tahun, 14 sampai 18 tahun itu kan biasanya berbeda-beda.
Nah, ini biasanya ditambahkan indikatornya di sini. Kalau yang lain-lain tuh biasanya cuma satu indikatornya, indikator standar ya. Kita lihat detailnya di sini seperti ini, atau ini kalau mau diedit silahkan nanti klik edit. Oke, ini nanti bisa diedit. Kayak ini kan mungkin tidak ada nilai satuan dan nilai rujukan. Nah, kalau mau diedit nanti bisa ditambahkan di sini. Satuan ya rujukan. Oke. Cara input hasil ini ada dua, ketik dan pilihan. Ketik itu artinya berarti nanti hasilnya diketik bebas. Kalau pilihan itu biasanya kan seperti urin ya. Urin itu kan yang dilihat adalah warnanya. Jadi daripada repot mengetik, kita bisa pilih cara input hasilnya pilihan. Kemudian di sini kita inputkan pilihan-pilihannya. Misalkan kuning, bening mungkin, atau coklat untuk faces misalkan. Jadi ketika mau input hasilnya ya, hasil pemeriksaannya, dia tinggal milih, tidak diketik. Kalau kayak gini dia harus ketik bebas. Atau yang pemeriksaannya hasilnya tuh positif negatif gitu kan. Pilihan nanti di sini bisa positif, sini negatif. Oke. Jadi ini saya jelaskan dulu. Ini yang sudah ada. Oke. Kalau mau mengedit data-datanya ini, foto jenis pemeriksaannya, nama pemeriksaannya, tarifnya, itu ke editnya. Kalau mau memperbaiki indikatornya setelah dilihat di detail, ini indikatornya, oh ini ada yang salah nih, ini satuannya nggak ada misalkan. Jadi kembali ke sini, nanti pilih di indikator. Oke. Kemudian ini nanti klik edit. Nah, ini dimasukkan di sini, kemudian diklik simpan. Bisa ya? Bisa. Kalau yang tidak ada nanti pilih saja hapus. Kalau yang tidak ada, maksud saya tadi itu kalau tidak yang ada di sini tapi tidak ada di rumah sakit pemeriksaannya bisa dihapus, atau yang sudah ada di sini dari sekian banyak ini tapi ada yang tidak ada di dalam listnya, berarti kan kita harus tambah baru. Nah, nambahnya di sini ngisi saja semua seperti biasa, nama pemeriksaannya apa, jenis pemeriksaannya apa ya, kemudian tarifnya, dan indikatornya langsung dibuat di sini. Nama indikatornya biasanya ya standar. Kalau memang tidak dipisahkan. Kalau tadi kan ada indikator khusus anak, ada khusus yang laki-laki dewasa, perempuan dewasa, kayak gitu. Nah, nanti kemudian tinggal tambahkan seperti ini, tambah indikator. Nah, ini di sini apa? Ya. Kayak tadi apa sih tadi? Saya lupa ya. Nanti tinggal ditambah-tambah seterusnya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, berarti bisa ya. Jadi usahakan ini di sini kan memang sudah beberapa tarif terisi, tapi tolong untuk disesuaikan dengan tarif rumah sakit. Kalau laboratorium untuk persiapan data awal cuma seperti ini aja sih sebenarnya. Cukup jelas ya? Kalau untuk laboratorium dia cuma seperti ini saja anunya Pak, pengisiannya. Iya, untuk data master ya, kita belum berbicara data pelayanan. Kalau data pelayanan nanti ada lagi, gitu. Ini baru berbicara data master dan tarifnya. Nah, nanti dari berdasarkan data-data yang ada di sini, dokter itu ketika mau order pemeriksaan lab, jadi dia tinggal milih pasien ini mau dipilih melakukan pemeriksaan apa namanya asam urat, ya, kolesterol, LDL, HDL, kayak gitu.
Nah ini listnya, ibaratnya ini kalau di rumah makan ini menunya gitu loh, menunya kemudian ada harganya. Jadi orang mau pesan makan kan dia tinggal sebut dia mau pilih yang ini, dia mau pesan yang ini dan ini, gitu. Nah ini untuk awal, persiapan awal. Kita belum berbicara dengan pelayanan pasien. Kalau pelayanan pasien nanti adanya di sini, gitu. Cuma ini juga kita nggak bisa proses karena memang data pasiennya nggak ada. Ini kita mau nyari pasiennya kan nggak ada nih, ya. Ini nanti kita akan lanjut di sana. Tapi sebelum kita masuk ke sini, makanya ini perlu disiapkan dulu semuanya. Kita nggak akan bisa masuk ke pelayanan kalau data dukung, data awal, data master itu tidak ada. Jadi intinya fokus kegiatan hari ini bagaimana supaya teman-teman itu bisa paham bagaimana menginput atau menyiapkan data awal ya. Data awal ini yang akan digunakan selama pelayanan. Sewaktu-waktu ada perubahan tarif, ya udah masuk ke sini lagi, diedit, diganti tarifnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Jelas sekali Pak. Alhamdulillah, mantap. Oke, berarti tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke radiologi. Sudah ada? Ada Pak, ada Pak. Siap. Insya Allah radiologi juga tidak sulit sih. Tapi sebelum itu saya benerin dulu, ini kayaknya ada yang kurang di kamar rawatnya. Siapa nama yang di radiologi? Nama Yunita. Yunita. Begitu? Iya, Yunita. Yunita Musid. Yunita Musir R. Musir. Ya. Panggilannya Yunita. Yunita. Yunita begini ya. Oke, tolong diperhatikan UID login-nya Yunita, passwordnya Yunita. Nanti untuk diganti ya. Jangan lupa untuk diganti. Sudah tahu caranya tadi? Sudah sempat lihat ya cara menggantinya? Belum Pak, dia udah. Oh, siap. Oke, kita coba login Yunita 9 GYT. Oke. Nah, untuk ganti passwordnya nanti di bagian sini, bagian atas kelihatan ya, Yunita Musir. Diklik, kemudian ada pengaturan akun. Ini kalau namanya mau dilengkapi atau ada yang kurang bisa diganti ya. Password lamanya nanti masukkan di sini Yunita. Kemudian password baru nanti masukkan. Kemudian diulangi passwordnya. Selanjutnya simpan. Setelah itu logout, nanti login lagi. Bisa ya? Oke. Untuk radiologi ini simple. Jadi ada administrasi tarif pemeriksaan. Ini juga kalau ini bisalah kalau mau dihapus. Ya. Ini sekarang data-data ini saya supaya mempermudah saya ambil dari rumah sakit lain. Ini mau pakai yang ini atau mau menginput dari nol? Itu dulu saya tanya.
Kalau memang input dari nol, ini saya hapus semua. Atau mau menggunakan yang ada, dilihat satu-satu, oh ini kita di sini di abdomen 3 posisi di kita nggak ada, hapus saja. Oh yang ini ada gitu. Atau oke, ini ada tapi bukan ini namanya, kita menggunakan istilah yang lain, nanti tinggal diedit, diganti namanya. Oh iya, bisa diganti ya. Bisa, Nanti diedit saja. edit saja ya. Oke. Pasti harus diedit karena untuk mengisi tarif nanti di sini tinggal diedit, masukkan tarifnya. Ini sama kayak tadi ya, ketentuannya. Tarif kayak ini contohnya untuk rawat jalan mau BPJS umum atau asuransi lain karena sama, diisikan sama. Kalau di rawat inapnya itu dia bisa dibagi per kelas juga selain dipisahkan per pasiennya ya. Kalau ternyata harganya sama untuk semua kelas, jadi nanti tinggal diklik saja seperti ini, diisi nilainya berapa di sini. Oke. Kalau ternyata beda-beda, ICU sendiri harganya kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda-beda, berarti nanti harus diisi satu per satu. Kayak gitu. Kalau seandainya BPJS umum lainnya sama, berarti diisi sama semua ke kanan. Oke. Kemudian di sini nanti citonya berapa, kalau ada berapa persen. Oke. Kemudian di sini ada template hasil baca dan template kesan. Ini nantinya tujuannya supaya dokter ketika mau mengetik hasil bacanya, hasil baca fotonya atau hasil USG, itu kan biasanya sama saja ya. Hasil USG antara pasien A, B, C itu ada istilahnya, kita gunakan istilah template karena dia kurang lebih sama, cuman biasanya di beberapa bagian diganti-ganti. Cuman ini dengan menggunakan template, jadi supaya dokter tidak perlu mengetik semua dari nol ketika mengisi hasil. Paham ya? Paham nggak maksudnya? Biasanya kurang lebih gini gambarannya. Biasanya kalau masih belum ada sistem, belum ada SIM-RS, itu dokter kan biasa mau ngisi hasil baca USG misalkan. Itu dia buka file Word USG, kemudian dia isi di situ nama-nama pasien, data pasien, baru kemudian tapi di hasil bacanya itu sudah ada isian, tinggal yang bagian ini diganti sesuai dengan hasil pengamatan USG-nya gitu loh. Kemudian kesan juga sama. Ini tinggal ini yang diganti. Jadi dokter tidak lagi menuliskan banyak dari awal. Nah, ini bisa diisi di sini. Ya, template hasil baca sama template kesan. Di semua pemeriksaan itu ada seperti itu, hasil baca, kesan. Wajib diisi sebenarnya tidak. Cuman akan lebih baik kalau terisi supaya dokter juga pelayanannya bisa cepat gitu. Jadi kalau perbedaan dia dengan yang misalkan menggunakan Word, paling tidak dokter itu tidak perlu lagi mengisi data-data pasien. Ini pasien siapa, umurnya berapa, RM-nya berapa, itu nggak perlu lagi gitu. Karena sudah diisi by system secara otomatis. Kemudian diperbantu lagi dengan template hasil baca dan template kesan. Otomatis itu akan jauh lebih mudah lagi. Ya, bisa jauh lebih cepat lagi lah dalam penginputan hasil. Oke, kalau radiologi sebenarnya cuma di sini. Untuk masalah pelayanan, bagaimana cara menginput, bagaimana cara melayani orderan permintaan radiologi, itu nanti kita bahas di sana. Ini kita kejar persiapan data awal dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pemeriksaannya ini nanti alatnya ada nanti Gimana? untuk kan saya mau ganti nanti di semua pemeriksaannya, kalau namanya kan agak beda, nanti teman-teman di ruangan bingung, jadi untuk input itu nanti diinstal selesai diinstal atau bagaimana? Udah langsung di sini saja. Ini memang sudah saya siapkan untuk segera di penginputan data awal dan persiapan data awal. Jadi alamatnya itu saya share di chat meeting ini ya, chat Zoom itu ada alamat aplikasinya. Ini yang tampil di atas ini ya, di bagian atas. Jadi silakan login pakai login yang tadi. Kemudian ini segera. Jadi
kalau kalau memungkinkan lebih baik lagi kalau setelah ini sudah bisa langsung dilakukan penyesuaian. Kalau tadi apotik mereka pilih data awalnya itu mereka minta untuk dihapus semua, mereka input baru. Kalau laboratorium saya sarankan supaya tidak, karena lumayan berat, jadi saya sarankan gunakan yang ada, tinggal mengedit nama-nama pemeriksaannya yang kalau mungkin tidak familiar di rumah sakit, jadi edit. Kalau yang tidak ada bisa langsung dihapus. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di sini. Ya gitu. Jadi radiologi pun sama. Jadi sudah langsung di sini. Nah, ketika ini siap, sudah selesai, baru ini kemudian akan saya pindahkan ke server productionnya, real gitu loh. Dengan usernya itu akan ikut pindah. Jadi tidak ada user yang sudah dipakai di sini, yang passwordnya diganti, itu pun juga akan berlaku nanti di production, di data realnya ya. Jadi cuman ini kita persiapan di sini dulu. Jadi ini sudah bisa langsung di ini ya, langsung bisa dicek satu persatu, dihapus satu persatu. Ini kebetulan ada 48 pemeriksaan ya, seperti ini. Nah, gimana? Mau dihapus semua atau mau dicek satu persatu? Kira-kira lebih mudah mana? Enggak, hanya diedit saja sebagian, Pak. Diedit saja ya. Soalnya nanti kalau tidak dihapus, misalkan ini SPN nggak ada nih, Mika Belota. Ini kalau nggak dihapus, nanti dia muncul di daftar menu pemeriksaan radiologi gitu loh. Jadi kalau memang tidak ada, sebaiknya dihapus. Siap. Enggak, nanti saya itu edit kan sebagian ada di. Ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang hasil pemeriksaan tadi Pak, yang template-nya itu kan kita ada banyak ya, beda-beda ya hasilnya. Jadi itu diisi semua atau bagaimana Pak? Berarti ada banyak. Yang template tadi ya? Iya, yang hasil pemeriksaan. Template kan ya, bukan hasil ya. Kalau hasil berarti kan sudah pelayanan ya. Oh iya ya Pak. Yang template ya, kalau template kan yang tadi di sini. Jadi diisi saja di sini. Jadi semua patron-patron yang hasil baca itu kita masukkan di sini semua ya. Untuk ini kan kayak misalkan abdomen 3 posisi itu kan hasilnya ada beda-beda. Template-nya dibuat beda-beda juga begitu. Tapi pemeriksaannya satu ya, abdomen 3 posisi ya. Pemeriksanya satu, tapi kan hasilnya kadang ada yang beda, ada yang hasilnya ada yang Ireus, ada yang tidak gitu. Berarti itu kan sudah berbicara, sudah spesifik ke masing-masing pasien. Ibaratnya kalau kita kayak nulis sebuah tulisan itu kan ada, misalkan nih ada pembuka dan kesimpulan. Biasanya kan kesimpulannya yang berbeda, tapi pembukanya sama semua. Nah, berarti pembukanya itu kalau memang dari 3 itu ada yang sama, yaitu berarti diisi di situ. Nah, itu yang jadi template nanti di bagian kesimpulan, bagian hasil yang spesifik ke masing-masing pasien itu yang nanti dirubah ketika dokter mau mengisi hasil bacanya. Ini kan cuma template. Sebenarnya boleh juga sih. Berarti ambil yang patron normal saja ya, nanti kan tinggal Ya, itu maksudnya. Jadi ketika ada yang berbeda, dokter tinggal merubah tadi misalkan nih normal, ini diganti dengan abnormal misalkan. Jadi dari sekian banyak tulisan, sekian banyak baris, itu yang dia ganti mungkin cuma 1 baris saja, yang tadi normal diganti jadi abnormal misalkan, kayak gitu. Jadi bukan berarti yang tiga apa istilahnya, 3 masalah itu kemudian yang tadi normal, abnormal dan super abnormalnya dibikin sendiri-sendiri, enggak gitu. Jadi cuman itu. Jadi dokter nanti tinggal mengganti yang bagian normal diganti dengan abnormal atau diganti dengan super abnormal misalkan. Oke. Siap. Oke, yaudah gitu aja sih kalau untuk yang radiologi. Jadi ingat, sekali lagi saya ingatkan untuk target kita paling tidak hari Senin itu
rawat jalan sudah bisa menginput, ya, termasuk di rawat jalan itu kan berarti kemungkinan ada permintaan radiologi, ada permintaan penunjang, ada permintaan resep. Nah, data dari hari Senin, Selasa sampai dengan waktu mau des atau wawancara dengan Kemenkes, maka kita sudah punya data hasil inputan rekam medis elektronik yang akan ditampilkan gitu. Jadi kita mulai targetnya kan mulai hari ini, besok Sabtu ini diharapkan sudah bisa terinput. Saya rasa tidak terlalu sulit sih ya kalau untuk radiologi. Kalau Pak, untuk masuk di template tadi klik di mana Pak? Di edit. Jadi ini ya, ini menunya ya. Menunya, kemudian ada administrasi, ada tarif. Di sini kemudian nanti klik edit. Untuk ganti harganya juga di sini. Diedit semua. Oke. Untuk ganti Bapak, namanya. Iya? Untuk akunnya itu dibuatkan tiap masing-masing orang, Pak. Iya, nanti akan kita buatkan. Karena ini cuma ini karena supaya kita cepat dulu. Karena waktunya juga mepet. Jadi saya bikinkan satu dulu. Nanti apa namanya? Karena ini kan bukan penginputan data pelayanan ya. Jadi satu user ini nanti dipakai teman-teman yang lain juga untuk sementara nggak ada masalah. Hanya untuk penginputan data master. Ya. Kecuali nanti sudah masuk di pelayanan, memproses permintaan atau apapun itu, nah ini memang sudah harus masing-masing user. Tetap nanti akan kita buatkan usernya masing-masing. Makanya nanti juga sesi siang itu nanti kita akan ngajar IT-nya ya, yang nanti pegang SIM RS. Kita ajarkan bagaimana cara membuat user. Jadi nanti juga dia bisa buatkan user. Oke? Ya, oke. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya apa ya? Rekam medis ya. Masih ada waktu nggak ya? Oh, rekam medis loket berarti ya. Rekam medis loket ini sebenarnya berarti itu dia fungsinya hanya melakukan pendaftaran pasien aja ya, pendaftaran pasien dan pendaftaran layanan. Ini sebenarnya bisa kita bisa langsung nanti sih sebenarnya, karena kan kemarin itu agendanya hari Sabtu akan ada training lagi di sana, tapi mungkin menunggu bukan dari pagi karena ada kesiapan menunggu dari teman-teman dari rawat jalan siap. Jadi paling hari rencana itu hari Sabtu pagi itu saya langsung dampingi sih penginputan, tapi nggak apa-apa sih kalau mau dites sekarang. Ada orangnya nggak? Oh nggak, saya nggak lihat soalnya. Ada Pak, ada. Ada ya. Oke, ini yang betul yang di loket kan ini bukan rekam medis yang ngurusin berkas RM kan? Iya Pak. Iya, yang Iya. bukan yang di loket. Yang di loket bukan? bukan. Ini rekam medis Pak, yang ngurus berkasnya rekam medis. Oh, kalau ngurusin berkas, kayaknya sih belum ada sih yang bisa saya tunjukkan kalau untuk data awal ya. Cuman gini, gambaran sedikit aja. Nanti untuk ya gimana? Ini saja soalnya lagi kurang sehat yang bagian loketnya memang. Jadi karena mereka satu ruangan. Oh, mau diajak. Iya. Baik. Oke. Jadi nanti di bagian loket ini ada pasien ya, paling banyak dia mungkin mainnya di satu menu ini aja sih ya. Pasien, semua pasien. Oke. Di sini kan pasien masih kosong. Sebentar. Posisi rekam medis terakhir berapa ya? Berapa yang terakhir? No. 90. Ya ini nggak ada masalah sih. Atau juga kan nanti besok ada pelayanan juga akan nambah lagi kan.
Oke, jadi gini, sekilas saja di menu pasien ini sebenarnya ada lagi satu ya yang harus dipelajari di bagian loket itu, yaitu bridging. Cuman ini kan karena kita baru masuk, jadi mungkin bridgingnya belum ada. Itu juga saya lagi minta ikan info ke BPJS gimana nanti untuk Donggala itu pengurusan bridgingnya kemana. Biasanya siapa ya yang berurusan dengan itu? Nanti aja lah itu. Oke, jadi di menu pasien ini nanti ada tambah pasien, ya. Nanti tinggal isi nama lengkapnya. Untuk pasien lama, artinya pasien yang sudah memiliki nomor rekam medis, nanti nomor rekam medisnya diisi manual di sini. Oke, nanti diisi di sini manual. Karena masih 6 digit, berarti 6 digit pertama, yang 2 digit terakhir itu diabaikan. Oke. Kalau dia pasien baru, ini dikosongkan aja, dikosongkan, maka nanti dia akan mendapatkan nomor rekam medis secara otomatis berdasarkan posisi nomor rekam medis di sini yang paling akhir. Misalkan tadi nomor paling akhir 90 ya. Ketika ada masuk pasien baru yang belum ada RM, nanti dia otomatis dapat 91. Gitu. Tapi kemudian misalkan ada pasien mau didaftarkan 80 karena pasien RM 80 di sini belum ada. Ya udah berarti didaftarkan, kemudian dimasukkan di sini nomornya. Seperti ini. Ya. Untuk nomor rekam medis kosong ini nanti kalau misalkan terjadi double RM, ada satu pasien punya 2 RM, itu kan nanti ada mekanisme penggabungan. Si A ini punya pasien punya RM 80 dan dapat lagi 90 nih. Yang benarnya 80. Nah, 90 ini kemudian kita gabung. Kita gabung ke 80 sehingga 90-nya itu jadi kosong atau tidak ada yang punya gitu loh. Nah, nanti daftarnya itu akan keluar di sini. Kemudian apakah ini mau dikasih ke pasien yang baru, berarti nanti tinggal dipilih. Atau tetap dibiarkan kosong, berarti ini abaikan saja. Selanjutnya nomor KTP. Nanti nomor KTP silakan dimasukkan. Setelah dimasukkan nomor KTP-nya, ini nanti kemudian klik ID Satu Sehat. Ini juga wajib ya untuk dikirim datanya ke Satu Sehat, karena tidak akan terkirim data ke Satu Sehat kalau si pasien tidak memiliki ID Satu Sehat. Nah, setelah diklik kemudian dia berubah terisi begini, berarti berhasil mendapatkan ID Satu Sehat. Kalau ternyata tidak berhasil, muncul notifikasi NIK tidak ditemukan. Pertama, pastikan nomor KTP-nya tidak salah. Kedua, sudah kalau betul-betul sudah benar, sudah sesuai dan ternyata masih tidak ditemukan, itu abaikan saja. Berarti ada sedikit masalah ketidaksesuaian data di Kemenkes dengan Dukcapil. Jadi untuk sementara itu diabaikan dulu. Ya, tapi pastikan sudah sama dan ingat untuk selalu mengklik nomornya ya, untuk mengambil data ID Satu Sehat. Kalau nomor BPJS-nya ada, bisa diisikan jenis kelamin, tempat lahir. Ingat kalau yang ada kuning dan tanda seru begini wajib diisi. Sisanya mau diisi atau tidak, nggak ada masalah. Oke. Tapi tentu ini akan berdampak pada pelaporan biasanya. Selanjutnya untuk mengisi alamat, ini juga wajib diisi ya. Kemudian nanti tinggal pilih mana, dari provinsi mana, misalkan kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa. Oke, selanjutnya ini juga opsional mau diisi atau tidak. Terakhir berikutnya di pendaftaran layanan, ini ada 2 opsi paling atas, registrasi pasien dan layanan rumah sakit atau hanya registrasi pasien saja. Kalau hanya registrasi pasien saja berarti ini tidak perlu lagi diisi, disimpan, langsung masuk data pasiennya di sini. Tapi kalau plus layanan ya, layanan sini dalam artian dia mau rawat jalan, rawat darurat atau pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini contohnya misalkan dia dari luar, dari puskes kah atau dari dokter praktek mandiri kah, dia mau ke rumah sakit itu hanya pemeriksaan lab atau radiologi. Ya, artinya dia langsung tidak lewat poliklinik. Tapi kalau dia mau ke poliklinik berarti pilih rawat jalan, nanti pilih polikliniknya. Atau kalau dia ke UGD berarti pilih
rawat darurat. Nah, data-datanya nanti tinggal silakan dilengkapi di sini. Ini nanti tinggal pilih, karena belum masuk data-data master dokter, nanti akan diinput keluar. Tadi juga data master poliklinik juga belum ada karena belum diinput. Nantinya kalau sudah terinput semua nanti keluar. Nanti ini sebenarnya kalau mau dicoba-coba bisa, ya. Yang penting data yang diinput adalah data pasien real, karena data ini akan saya langsung lempar ke production, nggak saya filter lagi. Jadi jangan menginput data asal-asalan. Cuman kalau mau menginput data sebagai percobaan, nanti dipilih registrasi pasien saja ya. Jangan dengan layanan. Cukup sampai di sini. Ya. Kalau mau buat latihan, nanti silakan data pasien yang sudah ada, yang existing, mau dicoba-coba, mau diinputkan silakan. Yang penting datanya itu real, bukan data coba-coba, bukan data dummy. Bisa ya? Yang penting ini kalau dua ini perbedaannya udah dipahami ya. Kalau di sini nanti dipilih dia rawat jalan atau UGD misalkan, pilih yang bedah. Nanti ini ketika disimpan itu akan dua data terbentuk, data pasiennya ya ada di sini dan data kunjungan ke rawat daruratnya nanti terdaftar di sini. Jadi dia langsung. Bagaimana dengan kalau misalkan pasien yang sudah ada datanya sebelumnya, dia mau daftar. Nah, nanti kalau sudah ada di sini, ada daftar pasien kan, nanti itu bisa diklik kanan, kemudian ada opsi untuk pilih pendaftaran layanan. Contohnya seperti inilah. Nah, ini yang data-data dummy. Ini contohnya pasien yang sudah ada. Ya, ini nanti klik kanan ada pendaftaran layanan dan pendaftaran layanan bisa diklik. Nah, tampilannya sama persis di bagian akhir pendaftaran pasien baru. Oke. Tapi Kelihatan, Pak. Tidak ada tampilannya, Pak, di layar. Nggak ada tampilannya ya? Kalau ini ada kosong. Tidak ada. Google saja tulisannya, Google. Hah? Tidak ada, Pak. Coba saya stop dulu deh. Nah, ini ada. Oh, sebentar, saya share lagi berarti. Oke. Udah kelihatan? Nah, Kelihatan ya? Oke, saya ulang. Jadi ini contoh yang ada data pasiennya. Ini cuma data demo juga. Oke. Jadi kalau sudah data pasien begini, ini kan berarti yang pasien yang sudah terdaftar di SIMRS nih. Karena sudah terdaftar, berarti kan kita nggak perlu lagi tambah pasien atau nggak perlu lagi kita daftarkan dia sebagai pasien baru. Jadi nanti tinggal dicari namanya atau nomor RM-nya atau nomor NIK-nya atau nomor BPJS-nya, nanti dicari di sini. Setelah ketemu, misalkan ini, nanti bisa klik kanan. Kita contohkan ya, kita cari berdasarkan nomor BPJS. Nah, keluar seperti ini, nanti klik kanan, pilih pendaftaran layanan. Ini untuk pasien yang sudah terdaftar dan mau berkunjung. Pendaftarannya seperti ini. Oke, ini contohnya. Kalau sudah ada rawat darurat, ini contohnya. Oke. Kalau belum ada pasiennya, berarti nanti tambah di sini. Jadi ini akan saya buatkan satu user yang di loket tadi. Ya, saya buatkan satu user supaya nanti kalau pengen nyoba-nyoba untuk daftar pasien yang sudah ada itu bisa. Tapi ingat, jangan mendaftarkan pasien yang tidak real gitu. Daftarkan pasien real karena nanti datanya akan saya tarik semua. Dan jangan sampai langsung dilanjutkan ke daftar kunjungan ya, cukup sampai ke ini aja, ke registrasi pasien saja di bagian akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau mau coba-coba ya pilih yang ini aja ya, registrasi pasien saja. Pak, mau tanya kalau untuk pasien, kan biasa pasien ada kadang nomornya double, satu orang kadang dua nomor. Ya, Kalau dia datang berkunjung kembali,
yang nomor 1 tadi itu dipakai dengan apa? Dengan 2 orang. Satu nomor 2 orang. Dua orang yang tepat deh. Iya. Iya. Gimana tuh satu nomor 2 orang? Ya nomor urut kayak begini Pak, nomor U satu nomor. Nomor ini maksudnya nomor apa ya? Nomor RM bukan ya? Satu orang 2 RM-nya Pak, rekam medisnya. Oh, satu orang 2 RM. Tiap datang Ya. bertunjuk RM lagi. Gini. Jadi kalau ada kasus seperti itu, tadi kan saya sampaikan, misalkan si A ini punya 2 nomor 80 dengan nomor 90. Dia udah punya nomor RM lama 80. Nggak sengaja ya didaftarkan sebagai pasien baru lagi sehingga dapat nomor 90 misalkan. Oke. Jadi di sistem itu di sini kalau dicari berdasarkan nick atau nama nanti keluar 2, namanya sama, nicknya sama tapi RM-nya berbeda, 180 190 kayak gitu kan. Benar nggak? 80. Jadi satu orang yang sama tapi punya 2 nomor RM ya. Gimana? Ganti dulu kan. Terus balik lagi. Dan ini udah ngomongin tentang awal. Benar nggak? Satu pasien 2 nomor itu ya. Nah, jadi nanti memang tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti itu kan akan diputuskan, oh ini harusnya yang dipakai yang nomor 80. Oke, nomor 80 ini sudah ada riwayat kunjungan 2 kali ke poli penyakit dalam misalkan. Nggak sengaja ke input lagi, ke registrasi lagi sehingga dapat nomor 90 yang punya kunjungan ke poli bedah. Ya, kasus terparahnya seperti itu. Nah, ini pasien yang sama. Harusnya pasien ini ketika dilihat di detailnya seperti ini, di bagian riwayat kunjungan rawat jalan, itu nanti muncul harusnya 3. Ya, muncul harusnya 3 Bentar. Nah, misalkan seperti ini, nggak ada ya, ini rawat darurat. Misal muncul, harusnya munculnya 3, karena riwayatnya dia sebenarnya ke penyakit dalam 2 kali, ke bedah 1 kali. Tapi karena secara data terpisah, otomatis secara riwayat pun dia jadi terpisah. Yang nomor 80 2 kali penyakit dalam, 90 ke bedah. Nah, ini padahal orang yang sama. Nah, itu nanti ada solusinya. Solusinya nanti kita lakukan yang namanya gabung rekam medis. Jadi nanti digabung 90 tadi kita gabung ke 80. Oke. Sehingga semua riwayat pelayanan kunjungan yang berkaitan yang terikat dengan nomor 90 itu akan dipindah ke 80. Ya. Kemudian nomor 90 itu akan hilang dari daftar pasien. Jadi kalau dilihat nanti detailnya 80 itu langsung keluar penyakit dalam 2 kali, bedah 1 kali. Jadi udah sesuai. Nah, sehingga karena 90 tadi sudah dipindah digabung ke 80, otomatis 90 itu jadi tidak ada yang punya. Oke, kalau tidak ada yang punya itu nanti terserah apakah mau dikasih ke pasien yang lain, ke yang baru, atau dibiarkan kosong. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah daftar RM yang ganda-ganda pasiennya kemudian sudah digabung jadi ke list banyak kayak gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan tidak digunakan, atau kalau mau digunakan ke pasien yang lain, ke yang baru benar-benar belum ada RM-nya, jadi nanti tinggal dipilih mau kasih nomor yang mana. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Ini nanti atau juga nanti kita kalau terjadi kasus nanti langsung kita pandu gimana caranya sih. Cuman memang untuk saat ini kita fokus ke pendaftaran dulu. Ini saya mau bikinkan usernya yang bagian loket ya. Siapa ya namanya ya? Nur Eva. Nur Eva begini. Iya, Pak. Sambung pisah. Iya,
Sambung Pak. Bisa, Bisa Pak. Bisa di ID loginnya berapa ya? Nama panggilan sorry. Nur atau Eva? Eva Pak. Pak. Seperti ini ya. Loginnya Eva, passwordnya Eva, bagian pelayanan. Nanti diajari saja gimana cara nginput pasien dan nanti jangan lupa untuk minta ganti akunnya, passwordnya, maaf. Ya. Di sini juga biasanya rawan kesalahan, jadi usahakan masing-masing petugas loket itu beda-beda menggunakan user sendiri-sendiri sehingga ketahuan ketika ada yang salah registrasi, salah input itu ketahuan siapa yang melakukan karena tercatat semua. Jadi kayak gitu ya. Kalau untuk mau iseng-iseng mencoba juga sekaligus sebenarnya sih bagus juga sih kalau memang mau nginput data-data pasien yang sudah ada dicicil pelan-pelan misalkan. Jadi kan ketika udah mulai jalan nggak keteteran lagi mau ngejar mau nginput ulang gitu loh, karena datanya sudah ada, jadi tinggal langsung proses gitu. Jadi kalau mau coba nanti seperti itu, tapi ingat jangan dilanjutkan dengan registrasi pelayanan, cukup sampai di registrasi pasien saja. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Izin tanya Pak, Iya. ini nanti yang mau diinput mereka ini diinput dari awal pasiennya mereka Pak, atau dari mulai aktifnya ini aplikasi? Sebenarnya targetnya itu mulai aktif aplikasi, tapi kalau supaya sebagai bahan latihan itu silakan kalau mau menginput, mau belajar bagaimana meregistrasi pasien itu silahkan. Tapi jangan asal input. Yang diinput adalah pasien real, data sebenarnya gitu loh. Ya. Artinya ini nggak ada keharusan untuk menginput semua semua yang sudah ada. Bisa juga nanti ketika dia datang berkunjung lagi baru mau diinput, itu juga nggak ada masalah. Paham ya maksudnya ya? Jadi silakan sih untuk coba-coba aja untuk latihan supaya nanti begitu hari Senin udah mulai sebenarnya bukan hari Senin sih, dari target saya sih dari hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita untuk registrasi pasien. Hari Seninnya itu hari Sabtu itu targetnya registrasi pasien dan layanan. Hari Sabtu itu targetnya registrasi pasien dan layanan. Supaya nanti rada siangnya di bagian poliklinik itu ketika mereka mau latihan ada datanya. Pada saat mau pelatihan hari Sabtu rada siang itu di bagian poliklinik ada data. Soalnya kalau tidak diregistrasi, makanya hari Sabtu pagi itu saya bilang nantinya saya mau dampingi langsung penginputan. Cuman supaya tidak kebingungan, tidak kaget hari Sabtu ini bagaimana. Nah, itu yang tadi saya bilang, silakan dicoba, silakan latihan, tapi menggunakan data real, itu aja sih. Ya silakan diakses sistem ini, alamatnya di yang tadi, gunakan user yang tadi, ya silakan tambah pasien. Misalkan hari Jumat pun kalau sudah mau dipakai untuk registrasi pasien pun bisa sih sebenarnya. Yang penting hari Jumat itu jangan sampai ke pelayanan dulu ya. Gitu. Kita targetnya nanti hari Sabtu. Jangan yang panjang Ya, paham ya maksudnya ya. Kalau bisa besok mau pagi-pagi sudah mau nginput pasien, apalagi kan pasien nggak terlalu banyak. Di loket berapa orang sih? Apa Pak? 2. Oh, saya bikin kayaknya dari 1 usernya deh. Biar nanti masing-masing pakai. Siapa lagi 1? Wardah. Andi Wardah. Kayak gini ya. Andi. Ya. Loginnya apa dia? Wawan. Kayak gini ya. Wardah. Oke, gitu. Jadi nanti minta tolong teman yang di loket diajari bagaimana caranya tadi. Kuncinya jangan sampai terdaftar ini ya,
ke pelayanan dan gunakan data real. Jadi silakan dilihat buku list pasiennya, ya. Silakan dilihat list buku pasiennya, itu yang diisikan. Kalau ternyata datanya tidak lengkap, misalkan tidak ada nomor BPJS-nya atau alamat-alamatnya yang tadi tidak begitu lengkap, ya udah diisi sedapatnya dulu, biar nanti ketika pasiennya balik lagi baru dilengkapi. Oke, bisa dipahami ya? Bisa? Bisa lah. Soalnya saya waktunya nggak banyak ini, harus segera siap-siap kejar pesawat soalnya. Pak Rustin tadi mau bertanya Pak. Iya. Sesi kedua yang bagian IT rumah sakit sama yang tarif itu Pak, jam berapa Pak ya? Nanti saya konfirmasi dulu. Oh, siap. Nanti kan nomornya juga sudah saya serahkan tuh, nanti dia bisa supaya nanti bisa dikontak nanti. Makanya tadi malam saya udah minta nomornya, nanti tinggal janjian aja sih Pak. Cuma tadi saya harapnya sih dia ada tadi ya, karena paling tidak kan dia harus tahu ini juga gitu loh. Apa Pak? Tadi saya pikir dia ada, karena kan paling tidak kan dia harus paham juga. Ada Pak, ada. Oh ada, oh siap, mantap. Cuman nanti satu lagi Pak, minta tolong kalau bisa dibikinkan saja grupnya. Ya, jadi supaya teman-teman tadi yang mau mencoba menginput, kalau ada kesulitan bisa bertanya. Jadi bisa nanti di sela-sela itu nanti bisa saya jawab. Supaya mereka mungkin sudah bisa mencoba dari hari ini. Ya, targetnya itu sih. Cuma ya mungkin dibantu juga penekanan ke teman-teman itu kalau bisa hari Senin kita sudah bisa jalan lah. Gitu. Jadi termasuk nanti penginputan data-data tindakan, data tenaga-tenaga medis, ya, melengkapi data-data user. Kalau data user tadi yang IT-nya penanggung jawab Simeres nanti di sini ya, pengguna. Ini penginputan di sini selain tenaga medis dan apoteker. Apoteker, tenaga medis itu khusus nanti terinput di sini di tenaga kesehatan. Nah ini nanti akan dibahas lah nanti. Intinya sih dokter umum, spesialis gigi spesialis, perawat bidan, fisioterapis, ahli gizi dan apoteker itu harus diinput di sini. Sekaligus nanti pembuatan akun loginnya. Ya, ini untuk untuk Pak Fahrul ya namanya ya. Saya lupa. Fahrul atau Fahri? Oke, nanti sebentar lah pembahasan itu. Oke, nanti minta tolong Pak untuk grupnya ya. Soalnya saya ini masih mau menghapus data obat-obatan tadi. Jadi kalau memang sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin bisa segera kita akhiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup dulu Pak. Baik. Pak Usmin, permisi Pak. Iya. Sekedar informasi, mungkin besok Jumat undangannya di ULP Pak ya. Oh iya, baik. Iya, jangan lupa Pak ya, makasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau memang tidak ada lagi, saya rasa cukup sekian sampai di sini. Ini juga kan memang ada videonya, ada rekamannya. Nanti saya upload ke YouTube aja ya. Oke. Boleh di-share ke WA juga Pak? Ya, nanti setelah terupload mudah-mudahan sih keburu ya. Soalnya lumayan lama nih, hampir 2 jam. Nguploadnya kan biasanya lama gitu. Mudah-mudahan keburu karena udah setengah 12 saya harus segera ini. Oke. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Insya Allah kita ketemu di rumah sakit ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya tutup ya. Ya. Ya, makasih Pak Usmin. Makasih Pak, makasih. Jangan Pak.